Tujuan percobaan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Alat dan bahannya yaitu 1. 3 botol berukuran sama, 2. Baking soda, CO2, 3. Tanaman hidrilla, 4. Air es batu, 5. Air normal. Cara kerjanya, 1. Siapkan 3 botol berukuran sama, kemudian masing-masing botol hidrilla dengan jumlah 3 tangkai. Yang kedua, siapkan air biasa dengan 10 derajat sampai 30 derajat air dingin, suhunya 5 derajat. 3. Siapkan baking soda atau CO2 dengan jumlah 5 gram. Yang keempat, masukkan tanaman hidrilla masing-masing sejumlah 5 tangkai. Yang kelima, masukkan pada botol air biasa. Pada yang botol kedua menggunakan air dingin, dan botol ketiga masukkan air biasa dan baking soda atau CO2 sejumlah 5 gram. Yang keenam, setelah semua selesai, balik botol dengan tutup botol yang berada di bawah. Yang ketujuh, tunggu per 5 menit dengan masing-masing botol dan apa reaksi yang terjadi. Yang kedelapan, per 5 menit banyak muncul gelembung O2 di botol suhu normal dan juga di botol yang ada tambahan CO2. Di sini ada bagian variabel percobaan. Jadi yang pertama ada variabel bebas atau manipulasi, yaitu suhu atau CO2. Yang kedua ada variabel bebas, yaitu respon adalah jumlah dan yang terakhir yang ketiga ada variabel kontrol, yaitu cahaya matahari, jumlah hidrilla, dan pengembas botol dan air. Pada hasil percobaan kita melakukan 1 perlakuan dan 2 perlakuan. Pada 1 perlakuan
perlakuan kita menggunakan suhu dingin pada menit kelima belum ada gelembung, dan pada suhu normal lumayan banyak gelembung di pinggiran botol. Yang ke-10, belum ada gelembung, pada suhu normal gelembung banyak bermunculan dengan ukuran berbeda-beda. Pada menit ke-15 pada perlakuan 1 belum ada gelembung, pada suhu normal menit ke-15 gelembung banyak bermunculan dengan ukuran berbeda-beda. Pada menit yang ke-20 perlakuan 1 atau suhu dingin belum ada gelembung, lalu pada perlakuan 2 suhu normal gelembung cukup banyak dengan partikel yang cukup banyak. Lalu pada menit ke-25 pada suhu dingin belum ada gelembung, pada perlakuan 2 suhu normal gelembung banyak muncul dengan besar partikel lebih. Pada menit yang terakhir yaitu menit ke-30 pada perlakuan 1 suhu dingin belum ada gelembung, pada perlakuan 2 suhu normal pada menit ke-30 yaitu gelembung yang cukup banyak. Lanjut, variabel manipulasi yang kedua, pelakon yang menggunakan CO2 sejumlah 10 gram. Pada 5 menit pertama, muncul gelembung dari bawah, dan menit ke-10, gelembung banyak bermunculan di pinggiran botol dan daun. Pada menit ke-15, gelembung bertambah banyak di pinggiran botol dan daun. Lalu pada menit ke-20, gelembung semakin banyak, dan pada menit ke-25, semakin banyak gelembung di daun maupun permukaan botol dengan partikel-partikel yang lebih kecil. Dan terakhir pada menit ke-30, gelembung semakin banyak bermunculan, partikel semakin kecil. Lanjut pada pertanyaan pertama, pada perangkat manakah terbentuk gelembung gas yang paling banyak? Mengapa demikian? Jadi, perangkat gelembung gas yang paling banyak karena adanya gas oksigen yang keluar adalah perangkat yang diisi oleh CO2 atau baking soda. Kenapa? Mempercepat reaksi fotosintesis, mengeluarkan gas CO2 dalam kurun yang konsentrasi CO2 yang memadai, cahaya yang cukup, dan suhu yang optimal. Karena banyaknya CO2 yang ada pada saat proses fotosintesis. Pertanyaan kedua, pada perangkat manakah terbentuk gelembung gas yang paling sedikit? Mengapa demikian? Perangkat yang bentuk gas paling sedikit adalah perangkat menggunakan air dengan suhu dingin. Karena ketika suhu air terlalu rendah, maka laju fotosintesis akan melambat dan produksi oksigen akan berkurang. Suhu air rendah bukan suhu yang optimal. Gas apakah yang terbentuk? Gas yang terbentuk adalah O2 atau oksigen, karena oksigen terbentuk dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman nidrila. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa, melakukan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Reaksi kimia cahaya matahari plus 6H2O plus 6CO2 menjadi C6H12O6 plus 6O2. Apa fungsi soda kue dalam percobaan ini? Fungsi soda kue pada percobaan fotosintesis ini adalah untuk meningkatkan kadar CO2 dalam air. Ketika NaCl3 dilarutkan dalam air, dia akan terurai menjadi ion natrium Na+, ion bikarbonat HCO3- dan karbon dioksida CO2. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. NaHCO3 menjadi Na plus HCO3 HCO3 O plus CO32 min. Lanjut, lengkapilah kalimat berikut. Fotosintesis adalah membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis terjadi di kloroplas. Fotosintesis terdiri dari dua tahap, yaitu reaksi terang dan gelap. Reaksi terang merupakan reaksi memecah air menggunakan energi cahaya matahari yang disebut dengan fotolisis. Tempat terjadi reaksi terang di grana kloroplas. Hasil akhir reaksi terang adalah oksigen dan 2 NADPH dan ATP. Fotofosforilasi adalah proses pembentukan ATP oleh cahaya, disebut juga dengan foton, karena hanya dapat menangkap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer atau P700 menyerap cahaya, kemudian elektron ditangkap oleh akseptor primer dan dialirkan ke peridoksin yang akan menghasilkan ATP, kemudian menuju ke platosianin dan akhirnya kembali ke P700, maka disebut sebagai siklus
fotokorilasi dan siklik. Yang kedua ada fotolisis H2O. Dalam proses memecah air atau H2O menggunakan cahaya matahari yang dilakukan oleh klorofil. Disebut juga reaksi terang. Karena hanya dapat menangkap cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. P680 menyerap cahaya, kemudian elektron ditangkap oleh aseptor premier, kemudian H2O terurai menjadi 2 ion hidrogen dan setengah plus 2 elektron. Kemudian elektron dari aseptor primer dilahirkan ke plastogonoid quinon atau Peki, terus ke kompleks sitokrom, kemudian ke plastosianin atau VC. Siklus ini tidak kembali ke P680 maka disebut siklus fosforilasi siklik. Reaksi gelap atau friksasi CO2 terjadi di stroma. Kloroplas 6CO2 diikat oleh RUBP menjadi 12 PGA dengan menggunakan energi dari reaksi terang yaitu NADPH dan ATP diubah menjadi 12 PGAL. Dua molekul yang menjadi C6H12O6 glukosa atau glukosa, sedangkan 10 molekul menjadi RUBP. Jadi, percobaan yang kami lakukan beberapa variabel manipulasi ataupun yang lainnya dengan perlakuan yang lain dapat kita simpulkan proses fotosintesis menghasilkan oksigen atau O2 dan faktor yang pengaruh proses fotosintesis adalah sinar matahari dan karbon dioksida. Jadi dengan jumlah suhu dan juga karbon dioksida yang kita manipulasikan yang pengaruh proses hasil dari fotosintesis. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.